saksikan Bisnis Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Luhut lagi, Pak Luhut. Ini ada yang sangat menarik perhatian, bahkan diapresiasi ketika Anda menyatakan permohonan maaf dan sampai viral karena mengakui penanganan pandemi belum maksimal. Apa cerita di balik itu, Pak Luhut? Ya nggak ada, ya saya merasa aja, karena saya merasa kadang-kadang ya mungkin udah mulai merasa bagaimana dulu saya kehilangan prajurit saya dalam satu operasi militer tim yang malam ini saya masih bicara, besok pagi kami terjun sudah ya check out ya, sudah gugur. Itu kan satu kenangan-kenangan sendiri. Nah sekarang dalam keadaan seperti ini, saya punya tanggung jawab lagi. Nah itu juga saya pikirkan nggak gampang, orang gampang sederhana aja, enggak kan juga ada tanggung jawab moral dari saya, kok belum bisa dihentikan ini gitu. Walaupun saya paham tidak sesederhana itu menghentikannya, tapi tetap aja ada kegalauan itu. Nah sekarang ini jadi kalau saya lihat orang terlalu menggampangkan, mengkritik itu saya sedih aja. Kamu nggak tahu betapa sulitnya mengatasi keadaan ini. Nggak ada satu negara di dunia pun, coba lihat nih foto gini nih. Bagaimana sekarang protokol kesehatan nggak dijalani? Mungkin masyarakat kita ini sangat sederhana berpikir, sudah pakai masker gitu. Padahal ya gimana? Itu transmisi daripada COVID Delta ini luar biasa. Jadi itu aja sebenarnya kesedihan saya melihat ini. Jadi kami dengan anak muda yang di kantor saya itu, yang semuda-muda kamu tuh Ilona, itu mereka bekerja dengan hati, round the clock mereka kerja, mutar semua otaknya. Ada anak dari UI, ada dari TB, ada dari UGM, dari mana-mana. Mereka tuh kerja dengan idealisme untuk membuat Indonesia lebih bagus. Dan kami dengarin semua ahli. Jadi kalau orang bilang Luhut itu bukan epidemiolog, memang betul. Tapi saya dengerin Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, saya tanya Profesor Siti, saya tanya Profesor Hari, saya tanya aja semua. Apa susahnya sih dengar pendapat orang? Memang kita pintar sendiri? Ya enggak lah. Karena apa? Ini kepentingan nasional kita. Jadi dengan mendengarkan semua ini tadi, melihat ke bawah bagaimana jeritan pedagang-pedagang kaki lima, PKL, warung segala macam. Dengar. Ayah saya kan supir bus sebuah Bali. Jadi saya tahu juga, saya bukan anaknya orang kaya. Baik. Bapak saya itu supir. Jadi saya katakan, saya bisa merasakan itu semua. Tapi kan ada namanya disebut kalau di bahasa militer kemampuan dan batas kemampuan. Saya lihat ada juga batas kemampuan itu kita bisa berbuat. Ya itulah alam ini, ya itulah namanya Tuhan itu, adanya Tuhan itu. Kalau kita semua bisa buat, kita bisa semua selesaikan, ya nggak ada dong Tuhan itu. Iya, Pak Luhut juga katanya sampai menangis ya melihat angka kasus. Ya menangis enggak lah, tapi ya sedih lah. Oh enggak gitu. Ya tapi galau lah. Oke, baik. Ya orang nggak merasain, saya sedih aja kalau masih orang memainkan nih politisasi keadaan ini. Ini kemanusiaan, it's from the bottom of my heart. Jadi ini humanity, masalah kemanusiaan yang nggak boleh kita main-main. Jangan dipolitisasi. Saya bilang kalau kau mau berpolitik, nanti kau berpolitik sana. Silakan, saya nggak pemain politik. Ya, saya nggak pemain politik. Saya udah cukup tua, saya bilang sudah selesai term saya retire, sudah cukup. Tapi kita harus mengajarin anak-anak muda, jangan kayak gini-gini dipolitisasi. Nggak ada yang salah dibuat ini. Yang kurang mungkin ada di sana sini. Makanya kita selalu tanya, sekarang tuh Presiden kasih arahan setiap kami meeting, sekarang kami ajak tokoh-tokoh dalam bidang tertentu untuk mendengarin dan memberi saran. Baik, Pak Luhut, ini juga yang jadi hal krusial yang jadi catatan Kompas TV ini soal menaikkan kapasitas tes di puskesmas sebagai fase pertama dan potong masa tunggu hasil gitu. Nah, jadi justru sebanyak-banyaknya tes gratis untuk orang bergejala dan tracing tanpa kita perlu bayar sendiri, bisa nggak ya Pak kira-kira? Ya ini yang mau kita lakukan, besok rapat saya pertama jam 9 ya, jam 9 pagi mengenai itu. Jadi terkait semua, kau boleh ikut besok. Boleh. Karena Zoom call, boleh saja. Kamu udah lihat di situ, nggak ada yang ditutupin kok. Silakan aja melihat bahwa ini nggak gampang ngurus ini. Jadi nanti yang teman-teman suka juga ngeritik, silakan. Nanti kita ajak Zoom call, lihat bagaimana proses pengambilan keputusan itu, ya bagaimana mengeksekusinya satu hal lagi, dan bagaimana ngawasinya. Jadi ingin saya katakan, nggak semudah itu. Kalian kan anak muda, karena cucu saya yang paling besar aja udah di college kok. Ya, jadi saya tidak mau mengkhianatin anak-anak muda itu dengan membuat polisi yang salah. Saya ngajarin mereka, saya didik mereka supaya mereka tuh lebih baik dari saya, dari generasi saya. Baik Pak Luhut. Cuman satu lagi yang jadi perhatian soal harga sop yang terlampau mahal
untuk swab mandiri. Bisa nggak Pak, ini juga mungkin ada subsidi dari pusat karena kan harganya juga cukup mahal gitu. Ya, saya bilang tadi ya, satu, dengan kita melakukan testing tracing, itu kan dia nggak bayar. Ya, nanti begitu dia dapat positif, kita masukkan tadi di karantina terpusat. Di sana dikasih makan, nanti kasih obat, keluarganya kita urusin, kasih sembako. Yang yang rakyat di pinggiran ya, saudara-saudara kita di pinggiran. Nggak seperti kamu, misalnya udah orang-orang berada, ya kamu bayar sendirilah swab itu tadi. Tapi kalau PCR tadi angkanya mungkin kamu bilang mahal, kita nanti coba lihat berapa angka itu masih bisa. Tapi sekarang ini saya mau bilang sama Ilona, semua kami biar transparan. Jadi setiap keputusan selama saya ulangi ya, itu saya membuat keputusan cepat. Tapi saya ikutkan BPKP. Seperti pengadaan sekarang oksigen konsentrator. Itu kan kita berpacu dengan waktu. Kita mau beli 40.000 atau berapa itu. Hadir Menkes, hadir Menteri Keuangan, hadir BPKP, hadir kita langsungkan mereka komunikasi kepada di mana kita mau beli. Sehingga tidak ada markup itu, tidak ada beda-beda harga itu lagi. Jadi Anda tidak akan temukan ini zaman ini. Tidak akan temukan. Semua barang yang kami beli itu semua dengan harga yang sangat efisien. Tapi artinya sekali lagi kalau untuk subsidi swab itu nggak akan ada ya Pak? Ya nanti kita akan lihat lagi harganya, nanti saya cari tahu, saya nggak langsung bisa jawab, tapi saya akan cek, nanti saya kira staf saya, Seto atau si Firman akan bisa brief Anda data. Saya pastikan kita betul-betul tidak mau main-main ini. Jadi jangan orang cari makan, ya memanipulasi harga, markup harga dalam keadaan situasi seperti sekarang ini. Ini masalah kemanusiaan, jangan nyawa orang kita mainkan bikin uang. Ya benar Pak, setuju 100%. Pak, ini soal top of concern kunci pengendalian COVID kan adalah akselerasi vaksinasi dan aktivitas sosial. Nah, mungkinkah kita bisa mengejar herd immunity di akhir tahun Pak? Ya kalau saya pikir sih mestinya bisa. Kalau seperti Jakarta dengan Bali, theoretically kita bisa herd immunity mungkin September bisa. Jadi kan jumlah vaksin aja. Jakarta vaksin sudah 75% ya. Oke. Mendekati 70%. Ya, mendekati 70% Jakarta. Saya kira dalam bulan depan sudah bisa 80%, Bali sudah ada 80%. Jadi sudah cukup. Nah, sekarang Presiden tadi memberikan arahan aglomerasi ya. Aglomerasi ya. Ya, jadi Jakarta sekitarnya lah, Jabodetabek. Itu kita harus bikin. Jadi sampai ke Bogor. Dekat Bogor, Depok ya. Kemudian nanti Bandung Raya, Solo Raya, Semarang, Surabaya, Malang, mana lagi itu ada 7 itu. Itu kita bikin pertas, jadi simpul-simpul utama itu kita selesaikan supaya itu nanti mengembangkan keluar gitu. Oke. Berarti kami ulangi lagi ya Pak, kita memungkinkan untuk melakukan testing di atas 100.000 selama PPKM? Itu sangat bisa. Sangat bisa. Nah, sangat bisa. Dan kita kan mau saya bilang tadi mau kita ambil itu sampai 400.000 untuk testingnya. Sekarang kan testing kita per hari itu berapa? 250.000 ya. 250.000 ya kira-kira ya. Kira-kira begitu. Saya nggak persis ingat angkanya. Tapi meningkat karena hanya libur suka turun ke bawah. Ya. Oke. Satu lagi nih Pak, soal ongkos negara kan sudah sangat banyak keluar ya untuk menangani pandemi, misalnya bansos naik, tadi juga data-data sudah kami sampaikan begitu. Cuman masalahnya adalah ketika penyalurannya saja belum maksimal. Kemarin kan juga saya mengikuti rapat Pak Menko dengan Bu Menkyu dan Bu Mensos, bagaimana penyalurannya itu belum maksimal sama sekali, mulai dari BST, PKH dan segala jenisnya. Nah ini bagaimana upayanya nanti untuk supaya disalurkan dengan tepat sasaran? Ya gini gitu. Ilona, memang itu Bu Menkes itu kan hebat tuh. Jadi dia mengharmonisasi data. Datanya Ibu Menkes itu sekarang makin bagus menurut saya. Mensos itu makin bagus. Jadi sekarang sudah selesai itu. Dia datanya di Himbara itu sudah selesai. Nah itu saya kira penyaluran kalau Anda lihat dalam 1-2 hari ke depan ini sudah akan sangat-sangat baik. Jadi saya happy dengan itu. Dan di samping itu dilapis oleh TNI, Polri, program-program yang di luar itu yang diberikan juga oleh TNI. Dan juga sumbangan-sumbangan dari banyak orang-orang kayak kita juga yang yang peduli dengan ini juga banyak. Ya berapa puluh mungkin nggak tahu berapa orang-orang super kaya itu banyak yang nyumbang sih. Dan mereka ada belikan oksigen konsentrator. Kita tidak mau terima uang. Jadi semua kalian belikan barang ini yang kalau mau ya berikan ke kami.
Oke. Nah Pak, kita sudah punya contoh misalnya playbooknya kita sudah ada seperti India. Mereka itu memang kasusnya naik, tetapi testing mereka juga bisa cepat dinaikkan juga. Apakah kita juga bisa mengejar, bisa menyontek apa yang dilakukan Kita India? akan lakukan itu yang saya bilang tadi sama Anda, makanya hadir aja besok. Kita akan rapat itu, bagaimana kita melakukan testing tracing treatment ini yang lebih masif. Ya. Oke, ini kami ulang terus karena kan Bapak juga pasti sering dengar ya bagaimana epidemiolog juga selalu mengatakan 3T-nya harus ditingkatkan, masyarakat juga meminta itu. Jadi ini pertanyaan yang untuk mempertegas saja gitu loh Pak soal 3T. Ya besok aja jam 9 pagi nanti saya suruh Seto atau Firman atau Singgi ada saya. Itu nanti untuk kasih linknya ke kamu. Oke, siap, baik. Terima kasih banyak Pak Luhut telah bergabung di Business Talk. Optimis itu tadi pesan dari Pak Luhut. Ya, harus kita rawat bersama nasionalisme kita tentu Pak. Merah putih di dada Pak Luhut. Yang jelas kamu kalau merah putih di dadamu, kamu harus memberikan nuansa-nuansa positif. Jangan terus memprovokasi orang lain. Oh enggak lah, kan itu tadi juga yang dibacakan juga kan data. Ingat lo ya, kamu memprovokasi itu bisa menghilangkan nyawa orang. Indirectly. Hati-hati tuh. Ya, karena orang jadi was-was terus, itu imunisasinya juga turun. Imunitasnya turun. Baik, paham itu. Ya, jangan kau mau disuruh-suruh bosmu itu. Nggak ada yang suruh, semua kan data yang kita baca. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini Pak Luhut yang ngomong gitu. I'm serius, saya serius. Tapi ya. Pak, tapi masih oke lah ya jadi menteri. Siapa tuh? Bapak lah. Ya, saya akan menyelesaikan tugas saya kalau dikehendaki oleh Presiden dan dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, itu aja. Baik, semoga Tuhan selalu beserta Bapak dan menjalankan tugas-tugas ini dengan maksimal, selalu diberikan kesehatan Bapak dan juga semua tim. Makasih. Segala optimisme tadi semoga dapat terlaksana. Terima kasih sekali lagi, jangan kapok jadi narasumber di Business Talk Pak. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu Pak Luhut. Saudara, jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali membahas soal sejumlah anggaran yang jadi jumbo untuk menangani pandemi dengan pihak Kementerian Keuangan dan juga redaksi Kontan.